Shalom, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Seperti yang kita tahu, visi Tuhan untuk gereja GBI Gatsu tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kalau saudara hafal ayat emas kita di Yesaya 43 ayat 18-21, itu berbicara tentang melupakan terdahulu dan tidak memperhatikan yang purbakala. Sedangkan kalau saudara baca Mazmur 77 ayat 12, justru pemazmur mengajak kita untuk mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Jadi, apakah firman Tuhan kontradiksi satu dengan yang lain? Tentu tidak. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan melupakan yang terdahulu dan mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Mari kita membahas tentang hal-hal yang harus dilupakan. Dalam Yesaya 43 ayat 21, tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Babel adalah karena mereka umat pilihan Tuhan dan ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuran namanya. Demikian juga di tahun yang baru ini, Tuhan akan menolong saudara dan saya dengan paradigma atau cara-cara yang baru dari segala masalah dan penderitaan, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, pelayanan, usaha, dan sebagainya. Bagian kita sebagai umatnya adalah tidak mengkotak-kotakan Tuhan. Cara Tuhan menolong kita di masa lalu bisa saja berbeda dengan cara Tuhan menolong kita di hari ini. Hal-hal yang terdahulu, walaupun hebat, selama itu menghalangi kita untuk menerima yang baru, hendaknya jangan dijadikan pusat perhatian. Segala keberhasilan di masa lalu, jangan diingat-ingat lagi. Karena Tuhan masih memiliki hal-hal yang baru dan yang lebih besar bagi kita di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, tentang hal-hal yang harus diingat. Pertama, kita perlu mengingat kasih dan kuasa-Nya. Mazmur 77 ayat 12-13 berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Belajar dari pemazmur dalam kondisi kesusahan dan penuh penderitaan, dia mengingat-ingat kasih dan perbuatan Tuhan. Apa hasilnya? Harapan pemazmur kembali bangkit. Penderitaan berubah menjadi pengharapan kepada Allah yang hidup. Dia mengakui bahwa Tuhan itu sangat besar dan berkuasa. Percaya bahwa perjanjiannya tetap turun-temurun dan yakin Tuhan akan melepaskan umatnya dari penderitaan seperti yang terjadi di zaman Musa dan Harun. Dan pada akhirnya pemazmur sampai pada kesimpulan di dalam Mazmur 77 ayatnya yang ke-14. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Saudara, dalam hidup ini terkadang Tuhan juga izinkan kita mengalami penderitaan yang berat, baik masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, dan akibatnya kita malah melakukan kekeliruan, yakni mempertanyakan kasih Tuhan. Masalah dan penderitaan boleh datang, tetapi biarlah kita tetap mengingat-ingat kasih dan kuasa-Nya. Karena Tuhan yang menolong saudara di masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saudara di tahun ini dengan cara dan pola yang baru. Kedua, kita perlu mengingat kasih setia dan kebaikan-Nya. Mazmur 103 ayatnya yang kedua, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya." Orang percaya kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang sangat berat dan seringkali seperti pemazmur juga mempertanyakan kasih Tuhan. Namun, jika kita terus berfokus kepada penderitaan, maka kita akan kehilangan sukacita dan iman kita akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, hendaklah kita tetap berseru kepada Tuhan sambil terus mengingat kasih setia dan kebaikan yang Tuhan perbuat untuk kita di masa yang lalu. Pengalaman masa lalu itu akan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam penderitaan. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita, dan gembala yang baik yang memelihara seluruh kehidupan kita, bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman. Di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang baru.
Bagian kita adalah mengingat akan kuasa, kasih setia, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Hanya pada Tuhan sajalah pengharapan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari kita bangkit berdiri. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Asusastra. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Asusastra. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuhaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuhaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Di pagi hari yang cerah ini, kita akan bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan untuk Tuhan Yesus. Sebelum ibadah ini dimulai, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang selalu turut hadir dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami mau berkumpul untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu walaupun badai menerpa, tapi kami mau tetap datang kepadamu. Dan kami percaya janji-Mu seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar Tuhan. Dan sekarang kami akan masuk di tengah-tengah pujian kami. Datanglah Roh-Mu Tuhan di atas penyembahan dan pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Ku
mendengarkan firman Tuhan, mari satukan hati kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bantu kami Tuhan, supaya kami terus melakukan segala hal yang Kau perintahkan kepada setiap kami. Dan berkatilah hamba-Mu yang Kau percayai menjadi alat untuk menyebarkan semua berita tentang kebaikan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin.
Shalom semuanya, apa kabarnya? Saya percaya keadaan saudara-saudara dalam keadaan baik dan diberikan kesehatan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi siang hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Padang Gurun. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu banyak orang mengidentikan padang gurun adalah tempat masalah, tempat diproses seseorang. Tapi kita percaya kali ini kita mau belajar dari sudut pandang yang berbeda, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar dan akan kami terima Tuhan. Tuhan, terus urapi kami semua, biar melalui kebenaran firman-Mu kami terus dibukakan rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Kau baik, berkati kami semua yang siap mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini, pakai mulut lidah bibir hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah semua yang hamba-Mu sampaikan berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ada orang berkata, saya sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidup saudara. Kita beri jawaban, oh ya nggak apa-apa, kamu harus bertahan karena kamu sedang ada di padang gurun saudara. Wow, keren kata-kata yang menguatkan saudara. Lalu kata padang gurun diidentikan seperti kesulitan atau masa yang sukar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap kali kita mengalami kesulitan, artinya kita sedang ada di padang gurun. Pertanyaan, apakah pandangan ini benar? Kita baca dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 12 saudara. Saya bacakan, saudara-saudara boleh menyimaknya, perikopnya pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ Yesus tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkata iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikan kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saya ingat akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ke padang gurun
bukan pada waktu mengalami kesulitan atau mengalami masalah. Justru Roh Allah yang memimpin dia, Tuhan Yesus, ke padang gurun. Selama 40 hari dia berpuasa. Dia, Tuhan Yesus, keluar dari padang gurun sebagai pemenang dan mendapat pengurapan yang dahsyat. Pengurapan kuasa Allah yang dahsyat. Padang gurun bagi Tuhan Yesus bukan masalah yang besar. Adakah kita dapatkan ketika Tuhan Yesus ada di padang gurun, ada mengeluh atau ada kesulitan? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, peristiwa di Taman Getsemani jauh lebih berat dari peristiwa yang ada di padang gurun. Kita baca di dalam Markus pasal 14 ayat 34 sampai 36, saudara. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin cawan itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin di antara kita ada yang berani berkata seperti ini, saudara. Ya Tuhan, oleh karena kehendak-Mu, bawa saya ke padang gurun, saudara. Saya percaya orang yang tahu kalau bukan tempat atau proses atau masalah, saudara, dia pasti berani berkata seperti ini, saudara. Jadi permintaan ini tidak serta-merta Tuhan bawa orang tersebut kepada gurun, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi Tuhan juga punya standar, punya ukuran menilai seseorang untuk layakkah orang tersebut masuk pada proses padang gurun, saudara. Jadi ini menjadi tempat yang dinantikan oleh banyak orang, bagi orang yang punya rohnya kuat, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi padang gurun hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang dinilai Tuhan memiliki roh yang kuat. Saudara dan saya, maukah dinilai Tuhan memiliki roh yang kuat? Amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita kembali lihat contoh dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-80, saudara. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Siapakah dia? Ini adalah Yohanes. Saudara yang dikasih Tuhan, Yohanes Pembaptis, saudara. Anak itu bertambah besar, tapi bukan hanya badannya tok yang tambah besar, tapi rohnya yang ada pada diri Yohanes, rohnya semakin kuat, saudara. Jadi Yohanes sebelum dibawa padang gurun, rohnya makin kuat. Jadi Tuhan Yesus ketika dicobai, rohnya sudah kuat, lalu dibawa ke padang gurun. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-40. Kuat secara fisik, kuat juga secara roh. Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis. Artinya Tuhan Yesus mengerti tentang firman Tuhan, saudara. Orang yang rohnya lemah tidak akan mampu memperkatakan firman Tuhan. Iblis pakai firman, ada tertulis, Lukas pasal 4 ayat 10. Tetapi jawab Yesus, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan. Orang yang tidak memiliki roh yang kuat, tidak mungkin orang tersebut dibawa kepada gurun. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras.
Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi ada apa di padang gurun? Ada ular-ular yang ganas. Padang gurun yang besar dan dahsyat itu tidak ada air dan tempat kuasa gelap atau iblis, saudara. Itu berbicara tentang padang gurun. Tetapi saya mau katakan, padang gurun adalah tempat favoritnya Tuhan untuk membentuk saudara dan saya. Yang mau percaya katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita baca di dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walau jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dan tanah Mesir. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi berbicara tentang padang gurun, yang pertama adalah berbicara tentang bangsa Israel, saudara. Yang kedua tentang Yohanes, saudara. Di Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-80. Yang ketiga tentang Yesus, Lukas pasal 4 ayat yang pertama, saudara. Jadi saya lebih setuju padang gurun adalah tempat lompatan dan juga tempat pembentukan karakter saudara dan saya untuk menjadi seperti Yesus. Karena di padang gurun kita tidak bisa berharap atau minta tolong kepada siapa-siapa selain bergantung dan berharap kepada Tuhan. Setelah Tuhan Yesus menang dalam proses di padang gurun, maka kembalilah Tuhan Yesus ke Galilea dengan tanda-tanda yang luar biasa terjadi pada Tuhan Yesus. Yang pertama, dalam kuasa roh, penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, tersiar kabar tentang dia, tentang Tuhan Yesus. Kabar baik tentang yang Tuhan Yesus sampaikan. Mengajar di rumah-rumah ibadat, memiliki hikmat yang luar biasa yang Tuhan Yesus miliki. Semua orang memuji dia, semua orang memuji Tuhan Yesus. Semua dia adalah akibat itu menang di fase padang gurun. Setiap orang yang mengklaim bahwa dirinya sedang ada di padang gurun, itu gampang ngetesnya, saudara. Orang itu berkata, aku udah selesai di proses di padang gurun, saudara. Maka orang tersebut hidupnya ada perubahan enggak? Terlebih ada kuasa Allah dalam hidupnya, ada kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Mungkin orang tersebut bisa berkata kuasanya tidak sedahsyat seperti dia, seperti Tuhan Yesus. Oke, nggak masalah tidak sedahsyat seperti Tuhan Yesus, tapi minimal ada perubahan hidup. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya memberikan beberapa contoh orang yang ketika di proses di fase padang gurun dia keluar sebagai pemenang, saudara. Yaitu ada perubahan hidup maupun perubahan karakter, saudara. Yang pertama adalah Yakub, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Dia lewati masa persiapan dengan begitu baik. Pada akhir hidupnya Yakub memberkati akan Firaun. Wow, dahsyat, saudara yang dikasih. Kita tahu siapa Yakub sebelumnya, saudara. Yang kedua, Yusuf. Dilewati masa persiapan selama 13 tahun, saudara. Wow, 13 tahun bukan masa yang pendek, merupakan masa yang panjang, saudara. Membutuhkan waktu yang cukup lama, saudara. Sebagai budak, Yusuf alami. Sebagai tawanan juga Yusuf alami. Ketika Yusuf keluar, Yusuf memakai cincin pemerintahan di tangannya, menjadi orang kedua. Ada lagi contoh yang ketiga, ketika orang tersebut menang dalam proses fase padang gurun, yaitu Musa. Dia melewati masa padang gurun ketika Musa keluar dengan tongkat
kuasa Allah di tangannya. Wow, banyak melakukan mukjizat saudara. Dia membelah laut Tiberau dengan tongkat kuasa Allah. Dan ada satu lagi yang contoh yang dahsyat, itu Yesus. Ketika Yesus keluar, Alkitab berkata ada kuasa yang besar menyertai dia. Ketika orang tersebut berkata, aku sudah selesai di padang gurun, tapi tidak terjadi apa-apa, perubahan hidup dalam diri atau perubahan karakter, itu namanya bukan fase padang gurun. Itu bukan proses padang gurun, itu namanya pengalaman yang tidak enak. Mungkin ujian, bisa jadi ini juga dikatakan pencobaan, atau karena dosa-dosanya saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kesimpulannya saudara, setiap orang yang telah melewati proses padang gurun, ketika orang tersebut keluar, maka kuasa Allah, kuasa Roh Kudus menyertai kehidupannya. Yang luar biasa pada dirinya ada perubahan hidup, perubahan karakter saudara. Ini hanya dapat dilakukan oleh Roh Allah atau Roh Kudus yang membuat orang tersebut perubahan hidup atau perubahan karakter. Kita baca dalam Lukas pasal yang keempat ayat 16 sampai 20. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri dan membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu dan memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada dia. Mengapa fase padang gurun ini penting sekali bagi orang yang memiliki roh yang kuat, saudara? Tuhan tinggal di bawah pengawasan dan bimbingan orang tuanya, yaitu Maria dan Yusuf, saudara. Tuhan dibaptis Roh Allah memenuhi dia, memenuhi Tuhan Yesus dengan roh yang sama, oleh roh yang sama juga dia, Tuhan Yesus, dipimpin kepada gurun, saudara. Dan begitu dia, Tuhan Yesus, keluar dari padang gurun, dia, Tuhan Yesus, memiliki power, kuasa Allah yang dahsyat. Banyak orang Kristen terima pengalaman baptisan Roh Kudus, tapi hasil hidupnya tidak sama dengan yang dialami Tuhan Yesus. Tadi saya sudah sebutkan, ada contoh bicara tentang Yakub, Yusuf, dan Musa. Ketika engkau mengizinkan Allah membentuk rohmu sehingga rohmu semakin kuat, maka baptisan Roh Kudus yang telah saudara terima, maka roh saudara makin kuat. Lalu kita akan dipimpin oleh roh yang sama untuk melewati proses itu, yaitu proses padang. Saudara ini kasih Tuhan Yesus, ketika roh yang ada di dalam kita makin kuat, dan firman Allah, firman Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya, maka iblis tidak akan kuat, saudara, menghadapi saudara. Saudara ini dikasih Tuhan. Jadi berita yang pertama untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, saudara. Di Injil Lukas pasal yang 4 ayat yang ke-18, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Ketika engkau keluar dari proses padang gurun, ketika itu juga engkau menjadi pemenang. Amin. Hal yang pertama yang kau terima, kau alami sebagai akibat, engkau pasti diberkati. Maka engkau tidak miskin lagi,
dan tidak pernah lagi engkau dibilang miskin. Wow, dahsyat saudara. Kalau engkau miskin, maka Allah akan memberitakan kabar baik buat Anda. Tapi karena engkau diberkati, engkau tidak miskin lagi, maka engkaulah, saudara dan sayalah yang memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kalau engkau mengizinkan Allah membentuk roh untuk menjadi kuat, karakter seperti karakter Yesus, manusia juga manusia batinnya, saudara. Ketika engkau dikuatkan roh saudara, engkau dibawa, dipimpin ke padang gurun, lalu engkau diproses sedemikian rupa, tetapi oleh karena roh yang ada di dalam diri saudara dan saya, roh yang kuat, roh Allah tinggal dalam hidup saudara dan saya, maka saudara dan saya bisa keluar menjadi pemenang. Hasil yang nyata adalah engkau diberkati, bisa berbicara dan diberkati dalam hal materi, diberkati juga dalam hal keuangan. Saudara dan saya pasti diberkati. Kalau engkau tidak melewati proses padang gurun, maka tidak ada lagi kata kenaikan level, kenaikan tingkat, saudara. Ujian seperti ini adalah masa yang paling tidak suka. Tapi orang yang menanti masa-masa itu dengan catatan, ya saudara, adalah orang yang memiliki roh yang kuat di dalam hidupnya, dan firman Tuhan ada dalam hidupnya. Yesus bisa melewati dengan begitu baik ketika proses itu datang dalam hidupnya. Dia begitu nikmat, begitu tenang. Alkitab tidak ada menulis Tuhan Yesus mengeluh pada waktu saat ada di proses padang gurun. Sama sekali tidak, saudara. Iblis datang diladeni, dihadapi dengan rileksnya, saudara. Karena Tuhan Yesus keluar sebagai pemenang. Wow, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi apa rahasianya sampai Yesus sendiri tidak merasa berat ketika ada di proses padang gurun? Lukas pasal yang kedua ayat 46 sampai 51. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu katanya ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia, Tuhan Yesus, pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia, Tuhan Yesus, tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dalam Lukas pasal yang kedua ayat 46 sampai 51 yang berbicara tentang 3 hari, Yesus pada hari yang ketiga ditemukan, saudara. Yang kedua, Yunus pada 3 hari lamanya di perut ikan. Paulus matanya buta selama 3 hari. Yesus mati dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Yesus berhadapan dengan alim ulama, bisa dikatakan ini cendekiawan, saudara. Cendekiawan bangsa orang-orang Yahudi. Umur Yesus 12 tahun, tetapi sudah mengerti firman. Dahsyat, saudara. Rohnya pada usia itu sudah luar biasa, melebihi roh orang tuanya, saudara. Tetapi Alkitab berkata, setelah ia tunjukkan bahwa dia Tuhan Yesus
adalah Allah dan ia Tuhan Yesus pulang untuk kembali dalam asuhan orang tuanya. Ini adalah penyangkalan diri habis-habisan. Dia mulai pelayanan, muncul di dalam pelayanan pada usia umur 30 tahun. Wow, ini sungguh penyangkalan habis-habisan yang Tuhan Yesus lakukan. Karena Tuhan Yesus tahu belum waktunya, belum tiba waktunya saudara. 18 tahun lamanya Tuhan Yesus menyangkal diri bahwa dia Tuhan, dia Allah. Tuhan Yesus pribadi yang terbiasa hidup seperti ini. Ketika masuk dalam proses padang gurun, Tuhan Yesus tidak pernah mengalami penderitaan atau kesulitan. Wow, dahsyat saudara. Berarti kita harus contoh Tuhan Yesus saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kita membiasakan diri untuk hidup menyangkal daging kita, menyangkal kemanusiaan kita, menyangkal ego kita, maka kita akan terbiasa masuk pada proses padang gurun dan orang lain akan berkata, begitu mudahnya engkau melewati semuanya ini, sepertinya tanpa beban dan tanpa masalah. Bukan tanpa beban atau tanpa masalah, masalah banyak sekali saudara. Tetapi karena roh yang ada di dalam diri saudara dan saya, rohnya semakin kuat dan keinginan daging dimatikan saudara. Orang yang terbiasa menyangkal kedagingannya saudara, orang itu akan mampu melewati proses padang gurun dengan luar biasa. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ketika daging disangkal, ketika jiwa ini disangkal, maka potensi Allah, roh yang ada di dalam kita memancarkan keluar. Dan itu yang dialami Yesus juga dialami saudara dan saya. Wow, puji Tuhan saudara. Hari ini kita belajar tentang padang gurun dengan sudut pandang yang berbeda saudara. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus Kristus ketika dipimpin, dibawa ke proses padang gurun dengan catatan apa? Rohnya semakin hari semakin kuat dan firman Tuhan melekat dalam hidupnya. Wow, dahsyat saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan juga disampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kami mendapatkan pengertian atau cara sudut pandang yang berbeda mengenai padang gurun Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu padang gurun merupakan tempat favorit-Mu untuk kami diproses, untuk kami memiliki lompatan rohani yang lebih dahsyat bagi Tuhan. Dan melalui padang gurun kami dirubah karakter kami, kehidupan kami Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin hari seperti Engkau Tuhan, seperti Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, mantarikan dalam loh hati kami Tuhan, sehingga firman ini bertumbuh, berakar dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita akan memperkatakan visi rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar rayon 1H, integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Mari jemaat dengan iman kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerah penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
Dengan kepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berkat damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan selalu indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah.